وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة وتوب علي نصوحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana ila ittiba'i syariatillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina khairil qudwati fi iqamati syariatillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil quwwati fi adai syariatillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah kita masuk di bulan Rajab ini ya. Sudah menjelang pertengahan bulan Rajab. Tanggal 18 nanti tanggal 27 Rajab. Ya. Dan bulan ini bulan istighfar. Ya. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan Ar-Rajabu syahri wa Sya'banu Ar-Rajabu syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, sedangkan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, adalah bulannya umatku. Jadi ini adalah ungkapan para ulama dalam rangka memberikan motivasi, ya. Memberikan motivasi bahwasanya ini adalah bulannya Allah, karena ini bulan hurum, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala satu melipat-lipat gandakan apa? Kebaikan. Dan hati-hati kalau berbuat dosa. Bulan Sya'ban adalah syahri, kata bulanku. Maka kita banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa syahri? Karena dalam satu riwayat Nabi terkadang di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh berpuasa. Terkadang dalam satu riwayat Nabi tidak puasa sama sekali di bulan Sya'ban. Ya. Ala kulli hal, ya, semua waktu diisi dengan kebaikan. Masuk ke hikmah yang ke-25. Apa kata Al-Imam Ibnu Athaillah? Ma tawaqqafa matlabun
anta talibuhu mi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Tidak akan pernah berhenti satu permintaan atau satu usaha atau satu pencaharian yang engkau mencarinya dengan Tuhanmu. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika, dan tidak akan mudah satu pencarian yang kamu mencarinya dengan dirimu sendiri. Saya ulangi lagi. Ma tawaqqafa matlabun, tak akan pernah berhenti pencarian, usaha, langkah-langkah, anta talibuhu, yang engkau mencarinya, bi rabbika, dengan Tuhanmu, ya. Wala tayassara, dan sungguh tidak akan mudah, matlabun, pencarian apapun, langkah-langkah apapun, usaha-usaha apapun, anta talibuhu bi nafsika, yang pencarian itu engkau mencarinya dengan siapa? Dengan dirimu sendiri, ya. Apa kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti tentang nasihat ini secara umum? Yaqulu Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah berkata, lan tukhayyaba fi talabi amrin tas'a ilaihi mu'tamidan ala taufiqillahi ta'ala mutabarri'an min awhami haulika wa quwwatika, ya. Engkau tidak akan pernah dikecewai fi talabi amrin, dalam mencari satu urusan, tas'a ilaihi, yang engkau berupaya kepada urusan tadi, mu'tamidan, jika engkau bersandarkan ala taufiqillah, kepada taufiknya Allah, ya. Mutabarri'an, melepaskan diri, min auhami haulika, dari apa? Auham. Apa auham itu? Prasangka-prasangka kekuatanmu atau upayamu, wa quwwatika, dan kekuatanmu. Bal sayakunu taufiqu fihi halifuka, bahkan bisa jadi petunjuk itu akan datang apa? Halifuka. Bal sayakunu taufiqu fihi halifaka, bahkan bisa jadi taufik itu akan menjadi apa? Kekuatan kita. Walan tuwaffaq, dan engkau tidak akan dapat petunjuk sama sekali, fi tahaqquqil hadaf, di dalam mewujudkan tujuan-tujuan, tabtaghihi, yang engkau inginkan, min talabin, dari satu upaya atau pencarian, ta'tamidu fihi ala hilatika, yang engkau bersandar kepada upaya-upayamu, wa auhami kudratika, dan prasangka-prasangka kemampuanmu. Bal sayakunul khadlanu huwal ma'al, bahkan bisa jadi apa? Khadlan. Apa khadlan? Kekuatan yang akan melencengkanmu dari apa? Dari angan-angan. Jadi maksudnya begini, kalau kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, maksudnya apa? Kita ini kalau upaya kita bersandarkan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa, ya. Tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah yang maha mampu mewujudkan apa yang kita cari. Tapi kalau kita mencari sesuatu, bertujuan sesuatu, menginginkan sesuatu, hanya mengandalkan kepada upaya kita, siap-siap kita akan kecewa. Bahkan bisa jadi kita punya khadlan. Apa khadlan itu? Kemelencengan dari apa yang kita angankan. Contoh, jadi suami tanpa minta bantuan Allah. Jadi suami tanpa minta bantuan Allah. Apa yang terjadi? Kita akan lebih banyak mengecewakan siapa? Istri kita. Bahkan kita kecewa banyak ketika apa? Istri kita tidak sesuai dengan apa? Ekspektasi kita. Sebagai contoh, laki-laki, ya,
ketika punya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, belum tentu dengan cara-caranya bisa merubah. Belum tentu. Belum tentu, tidak bisa itu. Ya, tidak bisa. Nah, saat itulah kecewa itu akan datang. Maka ya, kita ini ketika ingin mencapai sesuatu, mencari sesuatu, maka yang kita minta tolongi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, ketika kita mencari sesuatu karena dengan Allah, ma tawaqqafa. Apa ma tawaqqafa itu? Tidak akan pernah berhenti. Apa tidak akan pernah berhenti? Tidak akan ada buntunya. Dalam rangka apa? Mencapai sesuatu. Asal mencarinya dengan siapa? Allah. Tapi, kalau kita mencarinya dengan selain Allah, atau dengan diri kita sendiri, wala tayassara. Kenapa? Tidak akan pernah ada jalan kemudahan untuk mencapai sesuatu apa yang kita cari. Nah, ini yang disampaikan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Athaillah kepada kita. Jadi yang duduk-duduk di sini jangan merasa bahwasanya apa yang dicari itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri, tidak bisa. Ya. Jangan nak mengendalikan wong lain. Kita nak mengendalikan diri kita sendiri susah. Kayak tadi. Habis sholat aku buru-buru ke WC. Itu tanda tak bisa mengendalikan diri sendiri. Ya. Lah berjuang itu, lah di ujung-ujung bahkan ngomong lah dalam hati, cepet dikit Ustaz salamnya tuh. Ini anak meletup ini. Ya. Maka pas salam tadi, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu pun lah berusaha tuh tahiyatnya tuh dengan baik. At-tahiyatul mubarakat sampai innaka hamidum majid. Masih nambah juga doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min adzabil qabr min adzabin nar wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Pas habis itu salam. Belebus. Ya. Mengendalikan itu aja susah. Nak ngasih perintah kepada siapa? Kepada apa yang membuat kita suruhan ini susah. Ya. Tambah lagi kalau kita di WC umum yang ramai, sampai situ wong antri. Coba, apa perasaan kita nak ngatur orang banyak ini? Nggak bisa. Ya. Kenapa? Kita ngomong, Pak minta tolong Pak lah kebelet. Apa uji dia? Aku juga lah kebelet. Inilah nahan dari tadi ini. Ya, lah nahan dari tadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita kepengen tidak kate putus asa, tidak kate kebuntuan dalam mencapai sesuatu, tidak kate kata berhenti dalam melangkah, maka mintalah kepada Allah pertolongan, bukan minta kepada diri sendiri. Nah, oleh karena itu kita ini yang kata ada seorang kakak tingkat saya ketika dia ceramah, namanya Kokolib. Apa-apa di dunia ini perlu duit, kata dia. Mau punya mobil, duit. Mau nikah, duit. Mau nyekolahin anak, duit. Aku kira tadi apa duit itu? Duit itu singkatan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Sebelum usaha, doa dulu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau keluar rumah ada bismillah, amantu billah wa tawakkaltu 'ala Allah. Ya, nah ini ada ini. Lalu ada orang bertanya, apa dalilnya? Apa dasar hukumnya? Imam Ibnu Athaillah membuat kaidah ini. Buka surah Fatir nanti. Ya, ayat 35 atau 15 ya. Nanti ditengok. Punya ayatnya apa? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Manusia, antumul fuqara. Kamu tuh tidak akan pernah berhenti senantiasa mencari Allah. Fuqara itu apa? Perlu dengan Allah. Ya. Wallahu huwal ghaniyyul hamid.
Dialah Allah yang maha kaya. Apa maha kaya itu? Tidak maha membutuhkan apa-apa. Al-Hamid, maha dipuji. Kamu tidak mau muji, siapa yang muji aku? Siapa yang muji aku? Malaikat. Siapa lagi yang muji aku? Batu-batu, sungai-sungai, langit, matahari. Loh iya. Baca surah As-Saff. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi bertasbih kepada aku. Manusia ini kecil, Pak Ari. Pak Yud, ini Mas Yudi kecil, Mas Yudi ini. Dibandingkan malaikat Jibril, cuma tai kukunya malaikat. Kalau ada tai kukunya ya, kecil kita ini. Jadi kalau seandainya wong papiliun tidak galak bertasbih kepada Allah, kencengi malaikat. Ya, tidak pula penting itu wong papiliun itu. Kenapa? Malaikat aku berapa ratus juta. Nah, yang berapa? Bertasbih kepada aku. Kambing-kambing, mereka bertasbih kepada aku. Semua hujan turun ke muka bumi ini bertasbih kepada aku. Angin lewat bertasbih. Ada manusia yang diciptakan dengan apa? Sesempurna mungkin, sebaik-baik mungkin, tidak galak bertasbih kepada aku. Jangan pikirin. Kenapa? Ya ayuhan nas, manusia, antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara'. Nah, saat ini banyak orang lalai. Seolah-olah tidak perlu dengan Allah. Oh biarlah, tidak apa-apa. Agak dia tahu gitu. Agak baru tahu dia nyuruh dengan Allah. Agak baru tahu. Ya. Ini Pak Yur baru punya tabungan puluhan juta, ratusan juta, merasa tidak perlu lagi dengan Allah. Ini yang lebih parah lagi, tidak kata tabungan, tantang petenteng, lasaro, buntu, jelek, meluat, tidak galak tunduk dengan Allah. Ada yang cek tadi? Ada ya? Yalah. Itu di belakang namanya Israfil. Ya? Aduh. Kalau ada yang tabungan masih mending. Ini tabungan ledak kate. Ya? Sama seperti Fahmi ketemu ada orang yang apa? Aku panggil ya, dia wong ari salahnya tapi ledak lagi itu. Kalau aku sebut namanya pasti tahu mau pendi. Ya. Jika sini, ngapa tidak galak puasa Ramadan? Kata siapa aku tidak puasa? Aku puasa katanya. Dari subuh cuma sampai jam 11 baik. Woi, aturan dari mana? Aku tidak kuat Ustaz puasa. Aku tuh malah jam 11 perut aku perih. Galau-galau wong juga. Wong puasa tuh jam 11 perutnya perih. Ya itulah Ustaz. Tapi itulah aku ini darahnya A. Aku ini darah A pula. Darahku A+. Aku ini A+. Tapi beda Ustaz. Apa bedanya? Nah itulah Ustaz. Jadilah Ustaz puasa dari pagi sampai jam 11. Lah jadilah. Ya. Ada juga orang yang cak ini bingung gitu. Kalau dia nengok posisi dunianya, dia ini apa? Aku tengoklah buntu, ada katik duit, masih mending Pak Yul ada tabungan, ini ada tabungan. Ya, tidak sadar kalau dia ini mestinya apa? Menghadapi pencarian di dunia ini dengan siapa? Dengan Allah, bukan dengan diri sendiri. Tuh, Mas Didi, rumahnya kebakaran. Kalau orang yang tidak bersandingan dengan Allah, putus asa, bunuh diri, selesai. Habis. Ya, tapi kalau ingat sama Allah, aku lahir tak punya apa-apa. Aku lahir tak berpakaian apa-apa. Tadinya memang aku tidak punya rumah, sampai punya rumah. Kalau Allah mau mengambilnya lagi, tentu Maha Kuasa untuk mengembalikannya lagi. Nak, aku cerita tidak tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dan Zulaikha itu salah satu cinta yang tidak sampai. Yusufnya muda, Zulaikha-nya dewasa. Ya.
Jadi Yusuf dulu di apa? Masa ganteng-gantengnya Mas Yudi, jangan ngayali Cak Mas Yusuf, dia lah tahu-tahu Cak Kiowannya. Ya, aku ngomong Nabi Yusuf, Mas Yudi tahu-tahu apa yang dia hayal itu. Ya. Nabi Yusuf di masa-masa usianya 15-17 tahun, ya Allah. Kaum ibu-ibu, kaum ini semua kalangan mengidam-idamkan siapa? Ya, Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan Nabi Yusuf pun di antara sekian banyak wanita, itu yang cantik itu siapa? Zulaikha. Ya, Zulaikha. Bahkan dalam satu riwayat Zulaikha ini tidak tersentuh oleh suaminya karena apa? Agak toweng ini suaminya ini. Ya. Ini banyak mana nak nyebutnya bahasanya. Toweng artinya dati gunonya lah lakinya ini ya. Kurang Cak Mas Yudi lah gitu. Ya. Kurang ngejer ya, ndak nembak ya tak? Nah, lihat Nabi Yusuf, Masya Allah cantiknya. Tapi ala kulli halin, sampai satu waktu Nabi Yusuf dan Zulaikha tidak berjumpa. Dan Nabi Yusuf ketika berjumpa, Zulaikha satu sudah buta, yang kedua sudah tua. Dan Nabi Yusufnya sudah, bukan, Zulaikha-nya sudah tua, kemudian Zulaikha-nya sudah buta. Dan Nabi Yusufnya sudah menikah, cantik lagi istrinya. Ya. Namun ketika berjumpa, Nabi Yusuf membuat pertanyaan. Apa kata Zulaikha? Tidak ada orang yang mampu menahan diriku untuk mencintai orang lain kecuali aku selalu ingat dirimu, wahai Nabi Yusuf. Wahai Yusuf. Ya. Ya sudah, kata Nabi Yusuf, aku berniat akan menikahi Zulaikha. Kata orang, Yusuf, apa gawe kau nak nikahi sama Zulaikha? Lah tu buta lagi. Atas dengan izin Allah, ya, siapa namanya? Si Zulaikha ini bisa melihat. Tapi ingat, Nabi Yusuf melaksanakan membuat Zulaikha tidak buta ini karena apa? Ada orang-orang kafir yang tidak yakin dengan Allah menantang Nabi Yusuf. Ya, menantang Nabi Yusuf. Subhanallah, Nabi Yusuf sujud kepada Allah berdoa bisa melihat. Apa jawaban Zulaikha? Tidak ada yang terindah yang bisa aku pandang dari dunia ini kecuali memandang wajahmu, wahai Yusuf. Wah, kalau kita lalu meluat bini kita nih rai kita ya. Lah buntu buruk. Itu Nabi Yusuf ya. Subhanallah. Kalau lah Mas Yudi bisa berdoa seperti ini, berubah. Yang kedua, tapi dia tua. Nabi Yusuf tertawa. Tadi aku sudah tunjukkan kehebatan, kemampuan Allah. Ya tak? Untuk bisa menyembuhkan siapa? Untuk bisa menyembuhkan Zulaikha. Apa kata orang? Semua penyakit ada obatnya. Tapi kalau tua, tidak ada obatnya. Jadi Pak Sarwan tidak usah nak mikir Cak Zulaikha balik muda lagi. Nah, ini cerita ini bukan untuk kamu menghayal. Ya. Cuma Nabi Yusuf ingin menunjukkan kepada orang-orang di sekitar apa? Ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tapi Allah bisa mengendalikannya. Kembali lagi berdoa dan sujud, subhanallah, Zulaikha kembali muda, bahkan lebih muda daripada Nabi Yusuf. Masya Allah. Ya, itu terjadi. Nah, di sini ada satu cerita tentang apa? Tentang ada seseorang hamba, ya, tentang seseorang hamba yang dalam kesedihan, dalam kesulitan. Dan ini adalah dalil tentang kaidah ini. Kalau kita berkandung kepada Allah, maka sesuatu itu tidak ada kata buntu, tidak ada kata tutup usaha, tutup permohonan, tutup harapan. Selagi itu sesuatu yang memang terus kita minta kepada Allah, maka mintalah. Apa dalilnya? Yaitu tentang hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan
99 macam bala, kesulitan akan runtuh hanya dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi sering-seringlah baca apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cuma di sini riwayatnya cukup la haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, apa yang terjadi? Rawa Muhammad bin Ishaq anna Malikan al-Ashja'i ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu usira ibnu Auf. Muhammad bin Ishaq ya datang mengatakan apa tuh? Meriwayatkan ada Raja al-Ashja'i datang kepada Rasulullah berkata usira ibnu Auf. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Orang perang itu apa? Kalau tawanan. Ya. Ibnu Auf ini jadi tawanan. Wa syaka ilaihi jazaa ummihi alaih. Lalu Muhammad al-Ashja'i tadi bercerita tentang apa? Bercerita tentang kesedihan ibunya. Ya. Bercerita tentang kesedihan ibunya. Faqala lahu Rasulullah arsil ilaihi, utus, kirimkan kepada dia. Anna Rasulullah SAW ya'muruka, katakan, sampaikan. Rasulullah menyuruhnya untuk memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Fa anqadhahu Allahu minal asa wa ada ila abawaihi bi khairin wa ghanaim. Ya. Lalu apa? Allah bantu. Oh, kalau jadi tawanan kira-kira 99% mati dah kira-kira. Mati. Siapa nak melepas? Kalau Wak Pendi, Wak Rosik, Mang Rosik lah jadi tawanan. Sudah. Ya. Sulit. Apalagi tawanan itu perempuan. Dipegang oleh orang-orang yang menjadi musuh Allah. Selesai. Seandainya aku yang jadi penjahatnya. Wah, tak balik Tino ini. Kalau aku, tidak tahu kalau Pak Yul, kalau Pak Ari, mungkin karena saking baiknya, sudahlah lepaskan saja. Mungkin itu. Kalau aku, lah habis ini tawanannya. Hah? Nah, ini ada Ibnu Auf ini jadi tawanan. Ketika jadi tawanan, ibunya sedih. Lalu dikirimlah oleh Nabi perintah untuk apa? Baca la haula wala quwata illa billah. Ketika baca la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi? Dia pulang kedua orang tuanya, bahkan bukan cuma pulang saja. Bawa ghanimah. Apa ghanimah itu? Harta rampasan perang. Jadi kalau wong dulu ya, Wak Pendi ya, wong dulu tuh kalau habis perang itu ya, kalau berperang itu bawa banyak harta. Kenapa? Untuk kegagahan. Kegagahan dan selain gagahan apa? Kelengkapan perang. Ya, kalau sekarang ini kalau kita tengok prajurit zaman sekarang ini buntu-buntu. Jadi kalau seandainya kita bunuh perang, tidak banyak dapat bawaan. Ya, tidak banyak dapat bawaan. Kalau wong dulu Abu Jahal perang, wah, ya, bawa kekayaan. Jadi memang mereka tuh kaya-kaya semua. Pedang-pedangnya orang dulu tuh apa? Saking indahnya, ada mato-mato akik, berlian, mutiara. Makanya balik itu apa? Dapat banyak rampasan perang. Nah, kalau sekarang ini, kalau nengok prajurit sekarang ini, sepatu lah solan. Ya. Senjata lah berapa kali tidak meledak. Jadi balik itu tetap saro itulah. Nah, ini salah satu contoh cerita kita tentang apa? Tentang jangan sampai kita ini mau melakukan sesuatu, mau mencari sesuatu, maka itu hanya mengandalkan kepada apa? Diri kita saja. Tapi banyaklah mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal. Dalam nak begawi, dalam nak yang buka toko, baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fattah. Ya Allah, Engkau yang maha membuka segala sesuatu. Ya Razak, Engkau yang maha memberikan rezeki.
Bismillahirrahmanirrahim. Buka tokonya. Ya. Ya Allah, aku ini tidak sehebat warung wong lain. Warung wong lain tuh ya Allah, ya, dari mulai depan sampai belakang lado galo. Maklumlah ya Allah, kami ini warungnya modal kecil. Ya. Nyari yang nak begawe be susah. Dapatlah tuwo pulo. Yang keluar dikit buka pintu masuk angin. Jadilah ya Allah. Tapi mudah-mudahan rezeki ada di tangan. Yang masak baca la haula wala quwata illa billah. Ya Fattah, ya Razak, atau apapun yang dibaca supaya masakannya tuh kapan dicicip enak. Ya. Itulah galo-galo. Ya, begitulah gala-gala yang dilakukan. Apapun mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi ketika kita sudah meminta pertolongan kepada Allah, apa pentingnya minta pertolongan Allah tadi? Yang di ujungnya bal sayakunu taufiqu fi halifaka. Maka taufik itu akan datang. Ya. Apa taufik itu? Taufik itu kalau di dalam kitab Bajuri disebutkan apa? Taqatun lit-ta'ah, adalah kekuatan untuk taat kepada Allah. Ya. Kekuatan untuk taat kepada Allah. Jadi kalau seandainya diberikan oleh taufik, itu diberikan kekuatan. Entah tidak tahu bagaimana kekuatannya. Bagaimana taufik itu bentuknya? Nah, ini saya sampaikan. Ya. Bagaimana taufik itu dalam bentuknya? Mana ini yang saya baca ini, ya. Jadi ada orang bertanya tentang taufik itu. Saya ingat, cuma saya tadi kepengen baca nasnya. Oke. Ini saya sudah ketemu nasnya. Tapi bagaimana taufik itu kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti? Taufik itu bukan dilihat kita berhasil atau tidak. Buka toko berhasil, bukan itu yang ditengoknya. Apalagi toko taufik, bukan. Ya, itu lain. Toko taufik itu nama mereknya. Maksudnya taufik dalam segala hal itu bukan ditengok hasilnya, tapi yang ditengok itu adalah bagaimana usaha kita untuk mencapai sesuatu. Ya. Bagaimana usaha kita untuk mencapai sesuatu. Disitulah taufik Allah. Walaupun ya Allah, aku ini minta tolong ya Allah, berikan aku petunjuk kekuatan untuk buka toko. Ini tokonya Pak Eko, ini tokonya Pak Ari. Ya enggak? Tokonya Pak Ari, Masya Allah, ya, lancar tokonya Pak Ari. Toko Pak Eko agak sempit. Nah, yang dilihat taufiknya Allah itu bagaimana? Lihat cara dia mencapainya. Walaupun mungkin yang punya Pak Eko tadi, Mas Eko tadi, hasilnya tidak sebagus punya siapa? Punya Pak Ari, tapi cara-cara yang dibuat oleh Mas Eko tadi benar, itulah taufik. Nah, yang punya Pak Ari tengok dulu. Tidak langsung kita justice. Lah itu pasti apa namanya tuh? Yang kalau pakai babi ngepet tuh nyupang itu. Ya. Dan belum tentu, kita tengok dulu cak mana langkah upayanya. Seandainya langkah upayanya benar, maka dia dapat dua, taufik wan najah. Petunjuk, kekuatan, dan keberhasilan. Kalau yang punya Mas Eko tadi hanya dapat taufik, najahnya mungkin belum. Tapi dia sudah dapat pemberian dari Allah. Apa? Tetap menjaga dirinya, mendapatkan kekuatan untuk taat kepada Allah, ya, mendapatkan ketaatan kepada Allah dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi hamba Allah. Maka istilah wong tua dulu jujur mujur. Mujur itu bukan berarti berhasil mencapai sesuatu. Yang dimaksud dengan mujur apa? Jujur mujur. Apa ini maksud dengan jujur mujur itu? Mujur di sisi Allah, dia tidak dapat murka dari Allah. Karena kalau wong jujur, tidak mujur itu bagaimana?
dia mendapatkan laknat dari Allah. Iyo kalau dia berhasil. Kalau tidak, dua. Lah jujur, dak mujur, hancur. Ah, ya Allah, aku tadi asik-asik nak nipu. Harapan dari nipu tadi berhasil. Dak tahu, kena tipu. Berapa banyak sekarang ini penipu kena tipu. Maksud nak nipu, laju kena tipu. Nah, orang yang seperti ini apa? Kita nak hukumi zalim tak kira-kira? Terzalimi tak? Aku ni wong terzalimi. Ngadulah sama Wak Pendi. Apa kau baca terzalimi itu? Iya, aku ni kena tipu. Mak ini ceritanya. Tuh 2, 3, 4, 5. Terus? Ya karena nurut dia aku nipu juga. Terus? Akhirnya aku kena tipu. Kau tuh wong zalim, dizalimi oleh yang zalim. Cocok. Ah, itu tidak mujur tuh. Ya, tidak mujur. Tapi kalau kita tidak ada nipu wong, kemudian kita kena tipu, mujur. Apa mujurnya? Dia mujur jadi wong dak nipu walaupun kena tipu. Makanya ada seseorang datang ke Kiai Mang Rosik. Kiai, aku kena tipu Kiai. Aku dibohongi Kiai. Tapi kau bohongi tidak? Alhamdulillah. Lu, Kiai aku kena tipu kok alhamdulillah. Untung kau kena tipu, bukan kau yang nipu. Balik deh. Mikir omongan Kiai tadi. Apalah. Ya, karena mujur kau, tidak nipu. Kenapa? Kau yang kena tipu. Ya. Maka lebih sadis lagi. Ada doanya orang-orang yang dizalimi. Ya Allah, terima kasih. Engkau telah menjadikan aku orang yang disakiti, bukan orang yang menyakiti. Nah, kalau kita, kok bisa ya Allah? Dia menyakiti aku ya Allah. Nah, itu doa kita. Ya, tapi mudah-mudahan balik dari ngaji hikam ini doanya berubah. Ya, doanya berubah. Kenapa? Jadi ada keuntungannya ternyata orang yang kena sakit hati itu. Orang yang disakiti hatinya itu ternyata ada keuntungannya. Cuma kalau tidak minta tolong sama Allah dalam urusan ini, tidak ketemu. Tidak dapat yang namanya taufik. Apa taufik tadi? Kekuatan untuk taat kepada Allah. Sampai akhir. Sampai akhir. Nah, inilah dulu kajian kita. Dan akan lanjut penjelasan dari Syekh Ahmad Zarruq tentang aponian secara detail mengamalkan apa? Kaidah ini. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi apa namanya? Bi rabbika, tidak akan pernah berhenti kamu akan minta kepada Allah selagi kamu mintanya sama siapa? Allah. Dan tidak akan mudah apa yang kamu cari kalau kamu hanya mengandalkan apa? Dirimu sendiri. Yang pasti yang harus kita sadari ayat Allah surah Fatir tadi ayat 15 atau ayat 35 lupa, itu tentang apa? Bahwasanya kita ini manusia tidak akan pernah berhenti memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menjaga hati kita dari merasa mampu, dari merasa bisa atas segala-galanya, terutama dari merasa punya atas segala-galanya. Semakin merasa tidak mampu, maka kita semakin kaya karena kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami ketika berhasil merasa itu adalah usaha kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah ketika melakukan sesuatu kami hanya mengandalkan apa yang kami mampu dan apa yang orang mampu ya Allah, tidak mengandalkan Engkau yang maha mampu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami sering merasa lalai dengan apa yang kami punya, itu adalah milik kami ya Allah, padahal dia adalah milik-Mu, dan termasuk diri kami adalah milik-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikan kami taufik, kekuatan untuk taat kepadamu, agar tidak ada kata akhir bagi kami beribadah, walaupun dari sisi dunia kami tidak mendapatkannya ya Allah. Jaga hati ini ya Allah untuk tetap berada di jalan-Mu ya Allah, termasuk anak-anak kami ya Allah.
Bimbing mereka walaupun bukan kami langsung yang membimbing mereka. Temukan mereka dengan orang-orang yang akan membina mereka menjadi hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.